Houthi kembali beraksi menyerang Laut Merah pada Selasa 16 Januari 2024. Serangan Houthi menargetkan kapal barang Sografia milik Yunani yang bersikeras menuju pelabuhan Israel. Akibatnya kapal Yunani meledak dan terbakar membara di Laut Merah. Dikutip dari China Daily, juru bicara militer Houthi Yahya Saree mengatakan pasukan Angkatan Laut Lombok tersebut menembakkan beberapa rudal ke kapal berbendera Malta milik Yunani. Serangan itu diluncurkan lantaran kapal tersebut mengabaikan peringatan dan terus berlayar menuju Israel. Saree mengklaim bahwa rudal tersebut langsung mengenai kapal sehingga mengakibatkan kerusakan atau korban jiwa. Namun sayangnya ia tak merinci jumlah korban yang tewas hingga terluka dalam serangan tersebut. Kapal Sografia ditabrak saat berlayar menuju utara di Laut Merah 141 km barat laut Pelabuhan Salef di Yaman. Berdasarkan informasi awal, kapal barang yang membawa 24 awak tersebut mengalami kerusakan parah dan tidak mengganggu kelayakan lautnya untuk saat ini. Pasalnya, dari video yang beredar terlihat rudal Houthi melesat ke kapal yang sedang berlayar di tengah laut. Rudal Houthi tepat menghantam bagian kapal hingga sebagian tubuh meledak dahsyat. Bahkan puing-puing kapal tersebut terpental hingga tenggelam di Laut Merah. Sementara Yunani sendiri belum memberikan keterangan terkait kapal yang diserang Houthi. Rusia menjadi sekutu Yaman dan Palestina di tengah Amerika Serikat ikut campur hingga membuat konflik memanas di Timur Tengah. Bahkan kini Rusia menyerang Amerika Serikat dengan cara membongkar kebobrokan negara tersebut. Dikutip dari The Hill, kesalahan Amerika Serikat dikuliti langsung oleh Presiden Rusia Vladimir Putin pada Selasa 16 Januari. Putin mengatakan bahwa pemilu Amerika Serikat telah dipalsukan melalui pemungutan suara melalui pos. Hal tersebut dikatakannya saat Amerika Serikat hendak melangsungkan pemilu atau pemungutan suara. Putin menjelaskan kepalsuan itu dengan membeli surat suara seharga 10 US dollar, lalu surat suara itu diisi dan dilempar ke kotak surat tanpa pengawasan dari pengamat. Meski begitu, pihak Gedung Putih belum buka suara terkait tuduhan Putin, sementara pernyataan Putin disampaikan berselang 5 hari seusai Amerika Serikat Inggris menyerang Houthi di Yaman. Rusia pun turut mengutuk serangan tersebut lantaran melanggar perjanjian internasional. Hingga saat ini belum diketahui secara pasti bagaimana nasib dua pelaut Amerika Serikat yang hilang di dekat Somalia. Diduga dua pelaut itu ditangkap oleh Iran, terlebih dua pelaut itu hendak mencuri senjata Iran yang diduga hendak dikirim ke Houthi. Dikutip dari Hindustan Times, dua pelaut Amerika Serikat kemungkinan ditangkap oleh Iran seusai tenggelam. Adapun dua pelaut itu telah hilang secara misterius selama 5 hari. Bahkan Amerika Serikat pun tak berhasil menemukan dua tentaranya, meski melakukan berbagai upaya penyelamatan. Oleh sebab itu diduga dua pelaut tersebut diculik Iran saat tenggelam di laut. Diketahui sebelumnya kedua pasukan tersebut hilang di lepas pantai Somalia pada Jumat 12 Januari 2024 saat berusaha mencegat kiriman senjata Iran ke Houthi Yaman. Padahal, menurut pejabat Pentagon, salah satu pasukan terjebur ke laut saat mengejar kapal kecil yang diduga mengangkut senjata untuk Houthi. Kemudian pasukan lainnya melompat ke dalam air dengan maksud ingin menyelamatkan rekannya. Namun ia justru ikut tenggelam dan hingga saat ini belum ditemukan. Korps Garda Revolusi Islam atau IRGC Iran menyerang markas Mossad di wilayah Kurdistan Irak pada Senin 15 Januari 2024 malam. Seolah tak puas dengan serangan tersebut, Iran bersumpah akan menghancurkan fasilitas Israel yang lainnya. Tak hanya Hamas, kini Iran menjadi momok besar bagi Israel. Dikutip dari Tribunnews.com, ancaman itu disampaikan melalui sebuah pernyataan yang dikeluarkan oleh IRGC Iran. Pihaknya bertekad untuk terus menghancurkan fasilitas yang dianggap milik Mossad. Bagi mereka, penghancuran markas mata-mata Israel di Kurdistan dianggap tidak cukup. Bahkan pasukan Iran bersumpah akan melanjutkan serangan hingga titik darah terakhir. Kondisi itu dilakukan untuk membalas pejuang Iran yang martir diserang Israel. Rupanya Iran tidak hanya melancarkan serangan di timur laut ibu kota Kurdistan, namun IRGC Iran juga menembakkan sejumlah rudal balistik di Suriah. Serangan itu diklaim mampu menghancurkan operasi khusus musuh di Iran. Adapun serangan Iran menambah ketegangan konflik hingga ditakutkan akan menyebar di Timur Tengah.
والله لا يضيع الله. تعال قفلهان واضرب. هي الدبابة شايفها؟ Hingga saat ini Hamas masih berperang melawan Israel terutama di jalur Gaza. Bahkan Hamas semakin kuat dan prima meski berperang melawan Israel selama 3 bulan. Kondisi itu karena Hamas diduga dibantu oleh tentara Korea Utara. Tuduhan itu disampaikan oleh media Israel yakni Ynet News pada Rabu 17 Januari 2024. Adapun artikel itu ditulis oleh Itamar Eichner selaku komentator dari media tersebut. Lantas ia mengatakan bahwa Hamas terlibat aliansi rahasia jangka panjang dengan Korea Utara. Pasalnya negara komunis yang tertutup ini telah lama memasok senjata untuk Hamas. Kondisi itu dibuktikan saat pasukan pertahanan Israel atau IDF menemukan sejumlah senjata buatan Korut di Gaza. IDF menuduh Korea Utara menyelundupkan senjata hingga dipakai oleh pejuang Hamas. Tak hanya itu, namun Korea Utara disebut mengirim tentaranya untuk memberikan pelatihan terhadap militan Palestina. Oleh sebab itu, tak heran lagi jika Hamas mampu berperang di Gaza hingga ribuan tentara Israel tewas. Iran mendukung Hizbullah untuk berperang dengan Israel dalam jangka waktu panjang. Dukungan itu dibuktikan Iran yang mengirim senjata ke Hizbullah. Tuduhan itu disampaikan oleh media Israel yakni Ynet News pada Rabu 17 Januari 2024. Adapun artikel itu ditulis oleh Ron Ben Yisai selaku komentator dari media tersebut. Ia mengatakan Iran berjanji akan mengirim persenjataan canggih kepada Hizbullah yang berada di Lebanon. Senjata canggih itu diantaranya seperti senjata presisi, sebagian besar roket, rudal, dan drone. Iran disebut mengirim sejumlah senjata canggihnya untuk membantu Hizbullah dalam memperluas konfrontasi dengan Israel. Diharapkan senjata canggih itu bisa digunakan Hizbullah untuk menyerang Israel secara langsung. Sementara kecanggihan Iran tak perlu diragukan lagi, terlebih senjata yang tergolong dalam kelompok rudal permukaan ke udara. Dilaporkan sebagian besar senjata itu diangkut melalui bandara Damaskus yang telah berulang kali diserang oleh Israel. Tentara cadangan Israel semakin banyak yang tewas terkena serangan rekan sendiri. Kondisi itu dikarenakan tentara Israel yang disebut tidak berpengalaman dalam berperang. Dikutip dari Anadolu, pasukan pertahanan Israel atau IDF mengonfirmasi 2 tentara cadangannya tewas di jalur Gaza Utara. Adapun hal tersebut diumumkan pada Rabu 17 Januari 2024. IDF melaporkan 2 tentara yang terbunuh berasal dari Batalion 87 Brigade Lapis Baja ke-14. Sementara tercatat tentara cadangan Israel masih berusia muda. Rata-rata di antara mereka masih berumur di bawah 20 tahun. Namun mereka dipaksa berperang seusai serangan mengejutkan Hamas ke Israel pada 7 Oktober 2023 silam. Bahkan tercatat sekira 192 tentara cadangan Israel tewas bertumpukan di Gaza. Mereka yang baru diterjunkan perang kerap melakukan kesalahan, termasuk menembak rekan sendiri lantaran dikira pejuang Hamas. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.